Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya, maka pada saat itu datang suara-suara hakikat memperingatinya. Yang kau cari ada di depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma adina barakatuh wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh karumati jamali Allah. Wa bi barakati karomati susu wa bi barakati karomati susu Walau susun jasadi Allah, walau susun jasadi, Jam Muhammad Sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita mulai kajian, kita bacakan suratul Fatihah dan kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah bencana alam di Sumatera, di Aceh, dan di tempat-tempat yang lainnya. Semoga mereka yang meninggal dunia kaum muslimin Allah tempatkan di tempat yang layak. Allah ampuni setiap kesalahan mereka, Allah maafkan segala hilaf mereka, dan Allah masukkan mereka ke dalam golongan orang yang mati syahid. Dan untuk saudara-saudara kita yang masih hidup dan saat ini sedang menanggung derita akibat dari ulahnya manusia-manusia biadab, manusia-manusia yang hanya mementingkan kepentingan dirinya, manusia yang hatinya dipenuhi keserakahan, sehingga wasilah mereka lah bencana itu terjadi. Kita doakan semoga mereka yang tertimpa musibah di Aceh, di Sumatera, dan di tempat yang lainnya saat ini, Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan, dan Allah jadikan hati mereka menjadi lebih cinta lagi kepada Allah dengan musibah itu. Bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk ke hikmah 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat lahu zawahirul mukawwanati illa wanadathu haqa'iquha
Innama nahnu fitnatun fala takfur. Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya, maka pada saat itu datang suara-suara hakikat memperingatinya. Yang kau cari ada di depanmu. Dan di saat pesona alam tampak menggoda, hakikat-hakikat pun berkata, kami hanyalah ujian, maka jangan kau kufur. Surat Al-Baqarah 102. Dalam perjalanan menuju Allah, seorang salik akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan, yang mana dengan tantangan itu mereka diuji. Dengan tantangan itu, dengan ujian itu akan terlihat seberapa serius dan kesungguh-sungguhan mereka dalam meniti jalan menuju Allah. Bagi seorang salik, tidak ada yang dia tuju kecuali Tuhannya. Sehingga apapun yang dia lakukan semata-mata hanya untuk bisa sampai ke hadiratnya. Akan tetapi setan tidak akan tinggal diam. Dia berusaha dengan segala daya dan tipunya supaya mereka, para salik, terhenti dan tidak lagi melanjutkan perjalanan mereka menuju Allah. Saat hamba Allah memutuskan untuk terus berjalan di jalan Allah, maka mereka terus continue dengan wiridnya. Mereka fokus dengan zikirnya. Dan pada saat itu setan datang kepada mereka, membisikkan rasa lelah, bosan. Tapi Allah tidak tinggal diam. Ketika syaitan datang menggoda, sebab datangnya rasa jenuh, Allah tahu manusia ini punya sifat jenuh. Maka dari wirid itu Allah beri warid. Allah beri warid berupa keutamaan. Seperti bisa mengobati orang yang sakit, bisa melihat alam gaib, tahu alam malakut, diberi warid, diberi kasyaf oleh Allah, tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Ada orang datang belum bicara, tahu isi hati mereka. Ini warid. Warid itu adalah pemberian dari Allah berupa hadiah untuk orang yang continue dalam wiridnya. Nah, setelah Allah beri mereka warid, keutamaan, maka setan laknatullah pun tetap tidak tinggal diam. Mereka, para salik, dibisikkan oleh setan laknatullah untuk terbuai, supaya mereka tergoda, terpesona oleh warid-waridnya, oleh kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka.
Yang tadinya orang ini tidak dikenal banyak orang, maka setelah mereka continue dalam wirid, Allah beri warid berupa ketenaran. Diundang oleh televisi, diundang oleh masyarakat untuk mengisi kajian. Setan membisikkan, wahai fulan, ini adalah karunia dari Allah. Maka pertahankanlah ini dan janganlah engkau berpaling dari apa yang telah engkau dapatkan. Kalimat yang sepertinya bagus, kalimat yang sepertinya mendorong untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tapi sejatinya kalam-kalam itu adalah jebakan dari setan laknatullah, supaya para salik itu terhenti, terpesona dan senang dengan apa yang telah ia dapatkan. Maka di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada perjalanannya, sebab terpesona oleh warid atau kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan, maka bisikan hakikat sampai ke dalam hatinya. Yang kau cari ada di depanmu. Seolah kalam itu menegaskan bahwa apa yang kau senangi saat ini itu bukanlah tujuan. Itu bukan tujuan awal dan tujuan akhirmu. Seolah kalam itu menegaskan, hei hambaku, jangan kau terlena oleh gemerlap dunia sehingga engkau lupa kepadaku. Jangan juga kau terpesona oleh lisan-lisan atau suara-suara yang senantiasa mengagungkanmu dari manusia. Jangan kau terlena oleh sanjungan pujian manusia. Tetaplah menghadap kepadaku dan tak usah kau hadapkan wajahmu kepada orang selain mereka yang senantiasa membimbingmu ke jalan Allah. Jadi bagi para salik, kita ini dilarang keras untuk terpesona dengan pujian dan sanjungan manusia, untuk bersenang-senang, berdekat-dekatan dengan manusia, mendatangi manusia untuk urusan duniawi adalah kebodohan bagi mereka yang sedang meniti jalan menuju Allah. Maka sudah sepantasnya para salik, hei kalian yang sedang meniti jalan menuju Allah, jangan pernah jauh dari manusia yang senantiasa membimbingmu di jalan Allah. Jangan pernah jauh dari siapapun manusia yang Allah utus untuk membimbing rohanimu agar senantiasa berhadap kepada Tuhanmu. Lepaskan setiap belenggu hasrat yang ada di dalam dadamu terhadap manusia dan terhadap apapun yang ada di dunia ini. Sekiranya perkara itu semua bisa menjauhkanmu dengan Tuhanmu. Dan jangan pernah sekalipun kau jauh dan menjauh dari mereka yang senantiasa membimbingmu di jalan Allah. Pesona dunia ini kerap kali membuat manusia terpesona, terbuai oleh hingar-bingarnya, terlena oleh keindahan dan kelezatan yang fana, kelezatan dan keindahan fata morgana. Sejatinya tidak ada keindahan dan kelezatan kecuali bersama Allah. Maka katakan, demi Allah tidak ada keindahan kecuali keindahan Allah. Tidak ada kelezatan kecuali kelezatan ketika engkau bisa mengenal zatnya.
Tak ada satupun di dunia ini yang mampu memalingkan hati para kekasih Allah. Kenapa? Karena dia telah merasakan lezatnya pengabdian kepada Tuhannya. Bagi kita yang saat ini sedang meniti jalan menuju Allah, ingat, akan ada banyak rintangan yang datang kepada kita untuk senantiasa berusaha mencegah kita untuk sampai kepada Allah. Bagi para salik yang sedang meniti jalan menuju Allah, saat Allah memberikan warid berupa karomah, berupa maunah, keistimewaan, tak paham urusan yang gaib, tapi ketika engkau fokus kepada Allah, berpaling dari manusia, berpaling dari dunia, maka Allah beri engkau pengetahuan tentang urusan yang gaib, dan jangan sekali-kali engkau terlena karenanya, sehingga engkau senang dengan banyaknya tamu, senang dengan pemberian manusia, senang dengan kemewahan. Dan bila engkau telah terlena oleh semua itu, selesai sudah perjalananmu kepada Allah. Teh alam dunia teh ieu teh bangke. Dunia ye bangke kersaha keur jelema-jelema anu geus ma'rifatullah. Maka para kekasih Allah moal loba kagoda ku urusan dunia. Sababnya ho sejatina dunia bangke. Urang teh berang penting diudag, hulu jadi suku jadi hulu. Dug hulu pet nyawa neangan dunia nepi kana poho ka urusan akhirat, maka rugi lain saukur di dunia tapi oge di akhirat. Mudah-mudahan Allah ngajaga orang, diraksa orang, hati orang, pikiran orang dina resepkan urusan dunia. Apa itu dunia? Dunia adalah apapun yang memalingkan engkau daripada Tuhanmu. Dunia adalah apapun yang menghalangimu engkau dengan Tuhanmu. Kendaraanmu, bila engkau pakai untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, maka itu bukan dunia, tapi itu kendaraanmu untuk menuju akhirat. Kendaraan yang bisa menghantarkanmu kepada gerbang keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang kau miliki bila engkau pakai di jalan Allah, maka itu bukan dunia. Istri yang senantiasa mendukungmu, mendorongmu untuk senantiasa berjalan di jalan Allah, maka dia bukan dunia. Ingat, sejatinya dunia adalah apapun yang menghalangimu dengan Allah. Baheula teu boga mobil, begitu boga mobil ayeuna jadinya ho klub malam, eta dunia. Dulu sebelum punya mobil tidak tahu tempat prostitusi, tidak tahu LC, non LC. Tidak tahu klub malam, tidak tahu diskotik, begitu boga mobil, begitu punya mobil, tahu segalanya tempat kemaksiatan, maka itulah dunia yang akan membinasakanmu. Naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hikmah ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwa akan selalu ada bisikan hakikat di saat seorang salik ingin terhenti atau tergoda
oleh gemerlap dunia beserta keindahan fata morgananya. Akan tetapi ada orang yang merespon itu dan kemudian mereka kembali kepada Allah. Ada juga orang yang tidak merespon itu sehingga mereka tetap terpesona, terbuai dengan urusan duniawi. Ya Salik ini dia terus mengamalkan wirid dari gurunya. Yang tadinya dia tidak bisa mengobati orang, tidak tahu urusan yang goib, akhirnya dia bisa mengobatin orang. Tahu urusan yang goib-goib, tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tahu nih hati orang, maksud dan tujuannya apa dia datang ke sini. Begitu mereka mendapatkan pengetahuan itu, hati mereka terbuai, senang dengan semua itu, maka bisikan hakikat datang. Nuraninya berkata bahwa ini bukan tujuan saya. Ketika mereka merespon itu, maka mereka kembali fokus kepada Allah. Ketika mereka menggubris itu, maka selesailah perjalanan dia untuk sampai kepada Allah. Maka awas hati-hati nih. Biasanya ustad-ustad dia kiai-kiai nu hayang wusul ke Allah, sok diberi maunah, diberi kelebihan oleh Allah. Ingat, jangan sampai kalian terbuai oleh semua itu. Fokuskan pandangan kalian hanya kepada Allah. Tetapkan dalam hati kalian bahwa tidak ada yang aku tuju kecuali Tuhanku. Tak ada yang kuharapkan kecuali perjumpaan dengannya. Tak ada yang kuinginkan kecuali perjumpaan dengannya. Bahkan ma'rifat pun jangan sampai menjadi tujuan akhirmu. Nanti orang itu ketika dia fokus istiqomah meniti jalan menuju Allah, akan ada banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Pesanaan dan ditegaskan oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam ini. Awas, jangan kalian terbuai, jangan kalian terpesona. Awal tidak punya jamaah banyak, sikapnya berubah. Hatinya berubah, lebih cenderung kepada jamaahnya, lebih senang dihormat-hormat jamaahnya, senang dimuliakan jamaahnya, maka selesailah perjalananmu dengan Allah. Karena Allah tidak butuh manusia yang munafik, manusia yang mengatakan tidak ada yang kutuju kecuali Allah, tapi hatinya masih senang dengan selain Allah. Awas, hati-hati. Ya para perjaka ya, anunca nikah, ayeuna boga tekad kuat hayang usul ke Allah. Dibere pamajikan beunghar, kagoda, terpesona, akhirnya sibuk nguruskeun dunia, lupa atas tujuan mereka kepada Allah, selesailah sudah. Juga perempuan-perempuan nih, hati-hati santri putri. Tetapkan dalam hati kalian bahwa tidak ada yang aku tuju kecuali Tuhanku. Nikah sia jeung nu beunghar, kawin jeung nu beunghar kagoda, sehingga fokus nguruskeun dunia, binasalah kamu. Nauzubillah. Beda mun orang kawin jeung nu beunghar ya, eta hartana dipakai ibadah ka Allah, selamat. Ya intinya itu hikmah ini menegaskan kepada para salik untuk senantiasa berhati-hati dalam meniti jalan menuju Allah. Syaitan dengan segala kelicikannya, syaitan laknatullah dengan segala tipu muslihatnya akan senantiasa berjuang
dengan segala daya dan upayanya untuk menghentikan langkah kita di jalan Allah. Nah, ini untuk para salik. Ada juga ini bisa juga dikaji untuk orang awam. Orang awam yang tidak tahu agama, kemudian dia hijrah bertemu dengan ustadz, dengan kiai, mereka belajar menuju Allah melalui bimbingan guru-gurunya. Diuji ku Allah, ada yang diuji ku ujian hasanah, ada yang diuji ku Allah ujian sayyi'ah. Yang diuji oleh ujian hasanah, tadinya dia susah, begitu hijrah mudah urusannya, tambah banyak hartanya. Lah ini pun ujian. Kalau ba'anu hijrah diuji naku ujian sayyi'ah, ujian kasusah. Sebelum hijrah punya mobil sedan begagah, begitu ayeuna hijrah mobilna di kilo. Sebelum hijrah pamajikanna teu waniun ka manehna, diomelan, dibentak pamajikanna cicing bae, da nyahueun eta jelema jagoan. Begitu hijrah manehna teh geus mah mobilna di kilo, pamajikanna leuwih waniun. Kunaon make kitu? Sebab naon, pamajikanna eta make politik balas dendam. Ayeuna mah cek pamajikanna diomelan ku aing ge moal ngambek, mun ngambek bejakeun ku aing ka aang. Akhirna teu wani main eta, diomelan ku pamajikanna, mending bubuntel bae ka pos. Taya ujian. Nya sing sabar jang goler bager. Yani ulah nementing yani kasalaki teh yani. Ayat teh yani. Mudah-mudahan ieu Bang Goler jeung Teh Yani jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Oge urang sadayana nu hadir di tempat ku Allah ditakdirkeun sehingga urang ku Allah dijadikan keluarga oge anu sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan keluarga kita semua keluarga yang senantiasa diselimuti oleh kasih sayang Allah, sehingga kita dengan pasangan kita pun saling mencintai karena Allah, saling mengisi seperti matahari dan bulan dalam ruang kesolehan dan kasih sayang, sehingga kita dengan pasangan kita dijadikan Allah ibarat air yang mengalir, bening airnya pun selalu artikan keseimbangan syair. Yang satukan dua perbedaan dalam satu ikatan, satu tujuan untuk meraih ridhonya Allah. Barangkali itu saja untuk hikmah ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb, hamba menjadi saksi perjuangan mereka untuk sampai ke majelis ini ya Rabb. Dari rumah mereka, mereka datang dengan berbagai kesibukan mereka tinggalkan, mereka datang ke sini tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali untuk menghadap kepadamu ya Rabb. Maka dari itu hamba mohon padamu, jangan kau palingkan wajahmu dari mereka ya Rabb. Selamatkan semua jamaah majelis Allah ya Rabb. Selamatkan semua jamaah majelis Allah ya Rabb. Selamatkan semua jamaah majelis Allah ya Rabb. Selamatkan para pejuang-pejuang Islam yang saat ini berjuang di tempat mereka masing-masing ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Berikan istiqomah kepada kami semua ya Rabb. Berikan istiqomah kepada kami semua ya Rabb. Berikan istiqomah kepada kami semua ya Rabb. Qabul hajat jamaah majlis Allah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.